Di sini akan gue membahas pinjol ilegal terbaru lagi. Di sini ada satu pinjol ilegal terbaru lagi di bulan Juli 2024. Jadi kalau lu mau memburu aplikasi pinjol ilegal terbaru ini, silahkan saja lu bisa tonton video ini sampai selesai. Dan juga nanti akan gue review aplikasinya seperti apa. Kita review dari awal sampai akhir. Oleh karena itu teman-teman, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, agar teman-teman mendapatkan poin-poin pentingnya seperti apa. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas aplikasi pinjol ilegal terbaru. Di sini ada satu aplikasi pinjol ilegal terbaru lagi di tahun 2024 bulan Juli. Nama aplikasi apa tuh Bang? Gampang kalau gue nyebutin nama aplikasinya. Nah, nanti akan lu tahu sendiri karena akan gue review aplikasinya seperti apa. Gue akan review dari awal sampai akhir. Tapi sebelum gue akan masuk ke dalam reviewnya, teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar saat gue mengupdate video terbaru yang teman-teman tidak lagi ketinggalan informasinya. Oke, di sini akan gue review saja. Ya, kita akan masuk ke dalam video dokumentasinya. Lu perhatikan bahwa aplikasi ini dia bisa mengakses kamera, fungsinya untuk mengupload dan memfoto identitas Anda dan wajah Anda. Dan dia aplikasinya bisa mengambil lokasi, dia bisa mengakses lokasi atau GPS ya. Yang ketiga, dia bisa membaca informasi pribadi, artinya teman-teman itu datanya KTP wajah Anda yang kalian foto, yang kalian upload masuk ke dalam aplikasinya. Yang selanjutnya adalah teman-teman, dia bisa membaca informasi akun sosial, artinya kontak emergensi yang Anda cantumkan. Yang selanjutnya, dia bisa membaca daftar aplikasi yang Anda install. Nah, mungkin segitu aja. Nah, di sini teman-teman kita akan masuk ke dalam tampilan yang keduanya, izin yang dibutuhkan. Ya, ini nama pinjolnya namanya Arta Niaga. Aplikasi pinjol ilegal Arta Niaga, dia bisa mengakses kamera, informasi lokasi, informasi pribadi, informasi keuangan, informasi akun sosial, daftar aplikasi yang diinstal. Artinya apa? Aplikasi pinjol ilegal ini tidak mengakses kontak. Ya, itu kata aplikasinya, bro. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini gua sudah masuk ke halaman utamanya. Ya, kita suruh mengaktifkan notifikasi dulu. Ya, nah di situ teman-teman bisa perhatikan pinjolan namanya Arta Niaga. Gue punya jumlah pinjaman sebesar Rp1.204.000. Oke. Nah yang kedua, jatuh temponya itu gue tanggal 27 bulan 7 2024. Jadi aplikasi pinjol Arta Niaga, aplikasi pinjol ilegal. Teman-teman bisa perhatikan di situ gue punya dua tenor. Nah, tenor yang pertama gue harus bayar sebesar Rp873.000 ya, dan limit pinjamannya yaitu sebesar 1.800.000 ya. Dan total yang harus gue bayarkan Rp1.200.000. Nggak seimbang sekali ya, bro. Nah, teman-teman tolong perhatikan ini baik-baik ya. Perhatikan ini baik-baik agar teman-teman tidak menyesal ketika teman-teman memiliki pinjol Arta Niaga ini ya, bro. Nah, jadi aplikasi pinjol Arta Niaga ini aplikasi pinjol ilegal terbaru. Namun tampilannya ini, ya sistem dari aplikasi pinjol Arta Niaga ini mirip dengan pinjol ada dana, kredit digital, dan kawan-kawannya. Ya, jadi kalau lu mau install aplikasi pinjol, baik itu legal atau ilegal, khususnya yang ilegal, lu jangan berpatokan dengan label Kominfo, OJK, dan lain-lainnya di dalam aplikasi pinjol ilegal. Jadi kalau lo buka Play Store, ternyata aplikasinya, oh ternyata tidak menyadap kontak nih. Jangan lu kira itu legal, bro. Belum tentu. Karena di zaman sekarang ini aplikasi pinjol ilegal berusaha menyerupai pinjol-pinjol legal. Hati-hati ya, bro.
jangan sembarangan. Dan jangan pernah percaya dengan label OJK di dalam aplikasi pinjol ilegal, bro. Mereka sengaja mencantut nama OJK. Gunanya itu hanya untuk mengkelabui dan untuk bisa Anda percaya dengan aplikasi itu. Yang patokannya adalah teman-teman harus bisa membaca izin pinjolnya di dalam website OJK. OJK tuh sering nge-share informasi pinjol yang terdaftar di OJK. Jadi lu bisa browsing saja. Tapi lu bisa ceknya itu melalui WhatsApp bot dari OJK-nya. Lu ketikkan aja Arta Niaga, dia akan keluar gak tuh ya pinjolnya berizin OJK atau tidak. Nah, sekali lagi, pinjol Arta Niaga ini aplikasi pinjol ilegal. Jadi di Galbay boleh gak? Ya boleh lah, bro. Terus aman gak, bang, kalau di Galbay? Ya aman lah, bang. Karena lu harus paham dulu baru lu bilang aman. Nah, kalau aplikasi pinjol Arta Niaga ini sekali lagi lu Galbay nggak masalah. Kenapa? Karena aplikasi pinjol Arta Niaga ini tidak menyadap isi kontak. Tapi yang harus Anda ketahui, biasanya mereka aplikasi pinjol Arta Niaga tersebut dia bisa mengambil log panggilan teman-teman. Aplikasi pinjol Arta Niaga ini mirip dengan pinjol ilegal yang bernama Kopi Susu. Ya, Kopi Susu sama tuh. Dia biasanya mencantut nama OJK, Kominfo, dan lain-lainnya. Gunanya untuk mengkelabui. Gunanya untuk teman-teman tuh percaya tuh sama pinjol ilegal bahwa pinjol tersebut ternyata legal. Mungkin teman-teman berkata seperti itu. Nah, itulah tadi seputar pinjol dari Arta Niaga. Silakan teman-teman kalau mau Galbay saja. Anda Galbay di pinjol ilegal, sama saja kita membantu mensupport program pemerintah, yaitu berantas pinjol ilegal. Jadi teman-teman kalau Galbay pinjol, nominal itu jangan kecil. Lu rugi banget, lu rugi data. Usahakan kalau mau Galbay pinjol, cari untungnya. Galbay lah dengan cara untung, bro. Jangan sampai Anda Galbay dengan cara buntung. Lu sudah jual mobil, sudah jual aset, tapi lu Galbay. Tapi tiba-tiba didatangin sama DC lapangan. Ya rugi lah tuh. Teman-teman tuh kalau Galbay tuh dengan cara untung. Anda sudah dapat duitnya, tapi terornya sama saja. Disebar data, dihina, dikata-kata yang direndahkan, dan bakalan sebar data seperti itu. Lu rugi lah, bro. Tapi kalau lu untung, lu Galbay puluhan juta, resikonya sama saja, ya untung lah, bro. Nah, itulah seputar pinjol ilegal Arta Niaga. Di sini gue tidak mengajarkan teman-teman mengajukan pinjol ilegal. Yang perlu Anda ketahui bahwa aplikasi pinjol ilegal bisa saja menyalahgunakan data-data Anda di saat Anda mengupload foto atau identitas Anda di dalam aplikasi pinjol ilegal. Yang dimaksud penyalahgunaan data seperti apa tuh, bang? Ada yang bertanya seperti itu. Yang dimaksud penyalahgunaan data adalah biasanya ada banyak sekali oknum-oknum DC pinjol ilegal yang melakukan penipuan, yang melakukan doxing. Contohnya seperti ini. Gua akan kasih contohnya saja. Misalkan lu punya pinjol ilegal, ya, tapi lu sudah lunasin atau lu Galbay. Terus di kemudian hari ada orang yang kalian tidak kenal, tapi orang tersebut melakukan chat pribadi ke WhatsApp Anda perihal penagihan utang. Nah, kata-kata dia itu biasanya serem. Ngata-ngatain Anda, katanya mau disebar, ya kalau teman-teman gak bayar akan disebar. Itulah sifat-sifat doxingnya seperti itu, bro. Nah, sebenarnya itulah yang dimaksud data lu disalahgunakan. Disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Padahal lu nggak berhutang. Atau lu pernah Galbay. Nah, itu yang dimaksud dengan penyalahgunaan data. Bukan berarti data lu diajukan lagi di aplikasi pinjol lainnya. Itu tidak akan bisa, bro. Kalau ada yang bisa, orang juga jadi DC, nggak ada yang mau jadi DC. Cukup diajukan KTP lu ke pinjol cair. Orang cepat kaya kalau Anda yang bisa kayak gitu. Jadi sekali lagi, KTP lu nggak bisa diajukan ke pinjol kalau bukan pakai tangan lu, bukan pakai HP lu, dan bukan pakai wajah lu.
Lu bisa mengajukan pinjol kalau pakai tangan lu, pakai HP lu, dan pakai wajah lu, dan pakai KTP lu. Pasti bisa lu mengajukan pinjol. Apakah cair? Balik lagi dari pinjolnya. Apakah dia mau memberikan pinjamannya atau tidak? Dah, mungkin segitu aja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang. Gua takutnya lu ngantuk doang dengarnya. Nah, teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang mau menjadi member grup WA kita, silakan saja request dengan admin Riparia. Dan untuk teman-teman yang belum bisa masuk ke dalam grup Telegram, silakan kirim email ke dalam email Tools Pinjol. Itu emailnya ada di dalam deskripsi. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.